Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Alright, masih bersama gue Nathan dan Lovelia. Dan masih bersama dengan Randy dan Dani dari Denim Enthusiast. Alright, nah ini tadi melanjutkan tadi yang sebelumnya mengenai perawatan nih. Ini paling yang salah satu harus diperhatikan tuh tadi apa sih? Kalau dari kalian kan tadi udah disebutin tuh. Ada jangan disetrika, lebih baik jangan disetrika ya, bukannya jangan, tapi lebih baik. Terus ada juga yang kalau misalnya tadi mengenai pencucian juga gimana trik-triknya. Nah, selain itu ada nggak sih kayak misalnya jangan-jangan yang lain atau mungkin better yang lain dari menggunakan denim, entah dari jaket, sepatu ataupun dari celana? Kalau sebenarnya nih ya, kan ada campaign yang nggak dicuci 6 bulan itu kan. Iya benar. Oke. Kalau menurut kita yang udah pakai denim, sebenarnya ketika denim lu udah kotor, lu cuci aja bro. Karena kalau lu nggak cuci itu denim dalam jangka waktu yang lama, pertama bau, kuman numpuk semua, lebih rentan robek juga. Tuh, Lebih rentan robek. Jadi tepok Pak, saya lapuk, Tepok. lebih gampang lapuk. Karena kan kalau lu perhatiin denim itu kan ada seratnya lurus gitu-gitu. Pernah lihat nggak? Ya. Nah itu kalau misalnya nggak dicuci, lu pakai terus makin lama tuh kayak makin renggang, terus bisa tiba-tiba robek aja gitu sih. Gitu. Ketika lu cuci, itu si renggangnya tuh kurang lebihnya nanti nyusut lagi. Makin cepat. Jadi kuat lagi gitu. Jadi ada resikonya sih sebetulnya jeans yang jarang dicuci dengan jeans yang sering dicuci. Jadi intinya jeans yang sering dicuci akan lebih kuat, relatif lebih tahan lama, nggak gampang robek dibanding jeans yang jarang banget dicuci. Cuma itu bukan urusannya bukan benar dan salah, jadi preferensi masing-masing si denim match itu sendiri. Ada memang denim match yang alirannya hardcore banget nih, yang dia tuh intinya dari pertama dia pakai celana itu baru beli pakai celana sampai 1 tahun ke depan itu dia nggak akan mau kena air sama sekali. Ada yang tipe alirannya gitu. Ada yang alirannya lagi dia beli dari pertama dia beli pakai, dia cuma setupnya sampai 3 bulan dia pakai efektif langsung dia cuci. Ada begitu, kedepannya dia cuci sebulan sekali ada. Kalau ngikutin campaign Nudi tadi ada yang 6 bulan baru dicuci. Tujuannya sih sebetulnya yang bulan-bulan itu tadi 3 bulan, 6 bulan sampai setahun itu tujuannya cuma satu, fading gitu ya. Namanya fading kan luntur kan ya. Yes. Yang dilunturin itu kan garis-garisnya, garis-garis seperti di belakang lutut, di ujung kaki, sama di lipatan paha sini. Nah, garis-garis lipatan itu kebentuknya bisa kebentuk dan bertahan bentuknya seperti itu, yaitu tadi tergantung berapa lama kita tahan cucinya. Itu. Oke deh. Seninya di situ lah. Seninya di situ. Ya, nggak ada yang salah. Seninya, iya. Ya, jadi baik lagi nggak ada salah dan nggak ada yang benar sih sebetulnya. Preferensi masing-masing. Jadi intinya, lu udah beli jeans, beli raw denim baru atau jaket, terserah lu mau diapain, terserah lu mau akan jadi seperti apa itu nanti jeansnya. Tapi misalnya lu berharap hasilnya A, tapi lu harus mengikuti step-step yang A. Jangan lu berharap hasil B, tapi lu ngikutin step-step yang untuk hasil yang A, berarti nggak nyambung gitu. Nah, jadi kebanyakan tuh yang mislead tuh di situ. Para denim enthusiast itu ibaratnya dia pengen hasil fades, hasil garis-garisnya itu yang benar-benar kontras, benar-benar kelihatan, wah luar biasa lah. Tapi dia nggak kuat kalau nyuci jeans, nunggu 6 bulan dulu, nggak akan bisa jadi hasil yang dia harapkan gitu. Atau dia berharap dalam waktu 4 bulan fadingnya udah keluar semua, udah jadi maksimal gitu. Tapi padahal dalam waktu 4 bulan itu dia pakai jeansnya cuma di weekend doang, Sabtu dan Minggu. Yang nggak nyambung lah gitu. Nah itulah yang banyak yang salah sebenarnya. Jadi yang namanya raw denim itu kita nyebutnya sebagai denim match second skin. Second skip, apa? Skin? Second skin. Oke. Kulit kedua. Jadi begitu kita mau berangkat aktivitas dari rumah, itu jeans sudah pakai,
copotnya itu nanti pas pulang, entah sore entah malam, kalian copot. Dan udah nyetel ya, jeansnya kayak udah nyetel ya gitu, cepet banget. Dan jeansnya udah nyetel banget di kaki. Iya. Dan itu daily tiap hari. Kita rotasinya mungkin weekend doang paling ya. Satu minggu kita copot jeans, kita ganti jeans yang lightweight. Jemur, angin-anginnya mungkin pakai jeans yang lain atau pakai celana jenis lain, celana chinos atau fatigue atau cargo itu. Jadi perawatannya itu gak banyak sih sebenarnya perawatannya. Paling gampang lo denim sebenarnya. Paling gampang kalau denim karena kan pakaian kuat ya, jadi paling gak rewel gitu. Lu mau bolak-balik juga ya susah rusak gitu. Mau lu cuci segimana juga susah rusak sih harusnya gitu. Gak bakal boleh. Ini keren banget sih. Soalnya maksudnya tadi yang disebut itu adalah denim, ya salah satunya adalah modelnya kayak seni gitu dia kan. Karena menurut gue sama bener kayak tadi, kalau misalnya kita beli yang raw denim, terus nanti udah kebentuk seakan-akan memang bagian dari tubuh kita, itu udah kayak gimana ya, celana atau maksudnya pakaian tersebut tuh rasanya udah ada sisi sentimentalnya, personal gitu kan. Karena kayak ya ini hasil gue, punya gue. Karena gue sering banget ya ngeliat di YouTube atau misalnya memang di orang-orang tuh sering custom juga celana denim ya, kayak misalnya ada cat terus di kayak di ciprat-ciprat aja tuh, terus jadinya nanti ada model-modelnya, terus tiba-tiba nanti dimasukin tambahin pin-pin atau gimana lah nanti di sablon atau gimana, pokoknya itu kayak bisa jadi kanvas lu untuk berkarya juga si jaket ataupun celana dan lain-lain. Itu keren banget sih. Makanya salah satu esensi yang paling gue suka di denim itu karena kalau yang kayak bahan-bahan lain kan sulit ya, karena kan kayak kain masa nggak bisa gitu loh, nggak masuk kan mungkin, atau mungkin kayak kulit dan lain-lain. Maksudnya buat gue lebih sebagai awam ngelihatnya buat lebih mengeksplor akan lebih leluasa di denim gitu. Gue ngeliat sih gitu ya. Itu paling. Oke. Gue mau tanya dong, rata-rata member denim antusias itu cowok? Ya, 99% cowok. 99%. Terus ya, kita kalau misalnya pasti, amin. Terus gue penasaran kalau misalnya ntar ada smart viewers nih, mungkin di rumah yang mau join denim antusias, gimana sih caranya? Gimana kan? Gimana ya? Paling gue saking lupanya udah lama ke gathering ya. Enggak, jadi lu bisa ke Line, aplikasi Line itu, terus kan ada Line Square tuh, yang grupnya tuh berdasarkan interest lah. Nanti di situ banyak tuh, ada suka matematika, misalnya, atau enggak lu anak kampus mana, kayak gitu-gitu lah. Nah, tinggal dicari di kolom search-nya tuh denim antusias. Nah, nanti muncul deh, tinggal join aja, terus kenalan deh gitu. Hai, nama gue boleh ikutan. Yes. Cewek juga boleh ikutan ya? Boleh. Nanti dicoba aja, ntar kita yang balas pasti. Oke, ntar ya. Tapi ngomongin mengenai perempuan juga dan denim, gue ngeliatnya sih sebenarnya kalau cewek-cewek yang pakai denim itu lucu sih. Maksudnya kayak lucunya bukan lucu kayak lucu negatif ya, lucu gitu. Maksudnya kayak yang model-model pakai yang dipotong-potong gitu, terus yang kayak yang kayak short denim gitu kan seger gitu ngeliatnya. Kayak gitu lah. Gitu ya. Ya Allah. Gitu kan. Nah, kalau buat dari kalian sendiri nih, kalau misalnya tadi kan udah sebutin gimana cara gabungnya. Kalau untuk sosial medianya nih, kita pengen tahu ada Denim Enthusiast, mungkin ada YouTube-nya atau mungkin ada Instagram-nya dan lain-lain. Instagram-nya sama Denim Enthusiast juga. Denim Enthusiast. Ya, kadang-kadang kita bahasin denim, kadang-kadang nge-repostin fading denim, kadang-kadang nge-repostin OTD anak-anak. Atau event-event yang sedang berlangsung. Atau kita misalnya brand yang misalnya sama DE ngelihatnya tuh anjir nih ada mau rilis bagus banget, kita repost deh gitu, kayak gitulah juga ada info seputar lifestyle denim dan teman-temannya lah kita share di situ. Oke, itu dia ya. Nanti buat Smart Viewers kalau misalnya penasaran pengen ngikutin info-infonya gitu ya, silakan cek di Instagram dan silakan gabung ke grup lainnya gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin juga mengenai kedepannya nih, ini kita kan mau ngomongin denim dan buat orang-orang yang antusias gitu di dalamnya. Nah, trennya kalian ngeliatnya gimana sih di tahun 2021 atau mungkin
ke depannya lagi. Ini dari tadi soalnya kalau misalnya sebutlah ngomongin mengenai jangan dicuci gitu kan. Ini kan selama pandemi nih. Lu kalau misalnya udah habis keluar dan lain-lain, itu rasanya kalau nggak dicuci tuh kayak ngebawa mungkin entah kuman dari luar, virus dari luar. Nah itu kan mungkin salah satu yang buat dari tadi mungkin Smart Virus ada yang bertanya-tanya juga. Gue juga kayak, wah ini kalau lagi pandemi kayak gini gimana ya gitu. Nah ini kalau kalian sendiri ngeliatnya gimana sih? Kalau tren, ngomongin tren denim, pakaian dan lain-lain, pokoknya segala tren denim ke depannya. Iya. Dari brand lah. Sebetulnya sih itu yang kita rasain 3 bulan sampai 6 bulan pertama pas si COVID meledak kan. Kita juga bingung nih lah, jeans gua nggak dipakai-pakai dong, karena kan jeans gua nggak dicuci gitu kan. Tapi emang itu bener kejadian. Gua pribadi nggak pakai jeans gua yang biasa gua pakai nih, gua gantung aja di rumah karena ya ketakutan itu tadi bawa virus kan. Tapi gua pribadi sih setelah 6 bulan itu apa ya, jatuhnya sih ke preferensi masing-masing ya terhadap si COVID itu juga. Akhirnya makin banyak orang yang cuek termasuk gua gitu. untuk urusan nyuci jeans tadi. Tapi masker tetap gua dan protokol kesehatan juga tetap. Cuma untuk jeans tadi gimana ya? Si hasrat untuk pakai jeans tadi tuh ngalahin pikiran negatif tadi sih sebenarnya. Pada akhirnya tuh juga gua kembali pakai jeans gua lagi yang gua dicuci. Ini juga kebetulan jeans gue belum dicuci selama udah setahun lebih. Jadi ya balik lagi sih ke preferensi si masing-masing orangnya. Kalau emang mau dipakai langsung dicuci, tiap hari dicuci juga nggak masalah gitu. Cuma lu nggak usah expect apa-apa dari jeans lo itu. Oke. Kalau dari Dani gimana? Kalau gue gini sih ngeliatnya. Kalau misalnya Randy gitu, let's say kan dia emang ngantor dan pulang kayak sendiri kan, dia kebetulan bukan pulang bawa kendaraan pribadi gitu. Nah, ya it's okay lah kalau misalnya lu nggak nyuci jeans lo gitu. Kalau gue kebalikannya, gue pulang kan gue naik kereta, terus ya pokoknya banyak ketemu orang banget lah ketika gue pulang dari kantor. Nah, berarti kan lebih rentan ya kalau misalnya ya ada apa sih khawatiran tentang virus ini. Kalau gue malah pakai sering nyuci sih, jadi kayak 3 kali pakai cuci dan kalau belum gue cuci pun gue jemur, cuman jauh banget lah kayak misalnya di belakang rumah, cuman gue asingin lah sendirian dia. Terus iya kasihan. Terus misalkan lagi mendung kan, Bogor kan jarang banget hujan tuh, sering banget lah hujan kan. Terus kayak ya udah gue semprot, kalau misalnya emang lagi mendung ya udah gue semprotin hand sanitize dulu deh. Atau gimana, yang penting kayak mengurangi si kumannya gitu lah. Oke. Nah, ini kan tadi udah ngomongin mengenai kebiasaan selama pandemi. Tapi kalau ngomongin dari segi fashion gimana nih? Dari Dani atau Randy mungkin boleh jawab salah satu fashion mengenai jeans nih ke depannya mungkin ada perubahan-perubahan mungkin, atau ya udah pasti akan maintain seperti ini terus gitu. Lebih ke akan maintain seperti ini terus ya. Karena tuh kita udah mengalami lonjakan tren beberapa tahun belakangan. Di sekarang ini jatuhnya kita akan lebih ke maintain aja sih sebenarnya. Jadi denim itu sendiri kan jatuhnya salah satu fashion yang long last, nggak akan mati. Belum pernah dengar buat tren denim tuh mati, belum pernah dengar. Karena setiap orang tuh pasti pakai denim gitu kan, entah apapun stylenya gitu. Jadi denim sekarang sifatnya lebih ke add-on ya. Jadi apapun tren yang sedang berjalan, misalnya tren sneakers sekarang lagi berjalan, orang pun tetap akan pakai denim gitu. Ya. Sebagai jaketnya atau sebagai celananya. Gitu. Orang akan punya, setiap orang mungkin menurut gua akan punya denim ya di lemarinya gitu. Ya. Jadi ledakan tren mungkin udah nggak ke arah ke sana, mungkin ini ledakan tren mungkin menurut gua, tapi lebih ke maintain itu tadi, bagian dari tren yang akan muncul di denim itu tadi. Lengkap. Itu dia. Iya, luar biasa sih, jatuhnya ke add-on ya, bisa merambah kemana-mana aja tiba-tiba ya, ada. Bisa masuk ke skena apapun gitu berarti. Oke, kalau dari komunitas denim antusias ini, aku mau nanya dong, ke depannya kalian
ada acara apa kek atau kayak gathering lagi gitu mungkin? Iya, tadi kan gue sempat ngomong, gue sangat amat kangen gathering gitu. Iya, terus kangen banget sih. Terus mungkin kedepannya kan kayaknya udah mulai longgar sih. Sudah mulai tidak khawatir. Sudah mulai bebas. Ini kan kita perhalusnya agak longgar. Jadi lu bilang tidak khawatir, ya begitulah adanya sebetulnya. Mulai ada acara nikahan. Nikahan kan udah mulai keramaian gitu kan. Bentar. Waduh, bentar. Gue bingung nih. Kayaknya gue cut nih. Ya jadi itulah. Target kita sih paling utama gathering. Target utama kita gathering. Sudah ada rencana. Ada aja selalu. Rencana itu udah ada dari sebelum COVID sebenarnya. Terus kita simpan rencananya. Kalau memang udah ada yang nyeletuk, ayo gathering. Udah ada apa sih checklist lah. Udah ada checklist rencana itu, langsung kita angkat. Dan itu kita jamin bakal ramai banget. Intinya sih komunitas sih apa sih yang dikejar dari komunitas sebenarnya ya itu tadi silaturahmi secara entah dari pembeli, maksudnya let's say dari customer yang anak-anak denimnya yang penikmat dan juga dari si owner brandnya ini, jadi bisa saling ketemu terus. Yang penting mau ngobrol lah gitu. Saling tapi harus tetap ikutin protokol kesehatan juga ya. Iya pasti. Amin. Pakai masker. Nah, Smart Viewers, jadi kita udah ngobrol-ngobrol dengan Dani dan Randy dari Denim Enthusiast selama hampir 1 jam ya. Jadi thank you banget udah sampai di penghujung acara ini. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak mengenai dari segi perawatan, dari segi kegiatan-kegiatan Denim Enthusiast, bagaimana sih yang dari awalnya gue awam, ini at least banyak banget ilmu-ilmu yang dapat membantu gue untuk bagaimana merawat dan pemilihan denim gue ke berikutnya gitu. Thank you banget sekali lagi Dani dan Randy udah berhadir datang ke sini ngobrol-ngobrol luar biasa. Thank you banget. Nanti Smart Viewers minggu depan kita tentunya akan balik lagi untuk ngobrol-ngobrol seru tentunya bersama gue Nathan dan Lovelia. Sampai jumpa di minggu depan. Thank you yang udah nonton. Bye bye. Bye bye.